warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel Dinda Kani. Balik lagi sama aku, sesuai dengan janji aku akan memberikan video berikutnya ke teman-teman, yaitu bagaimana sih aku perjalanan karantina sebagai finalis Abang None Jakarta Kepulauan Seribu. Ini adalah pencapaian terbesar dalam hidup aku di tahun 2017, 18, 19, 20, berarti waktu itu aku umurnya segitu lah pokoknya. Masih imut-imutnya, masih cantik-cantiknya, masih kurus-kurusnya, dan aku menjadi bagian dari keluarga besar Abang None. Enggak, ini beneran sih, aku sebangga itu. Nah, kita langsung mulai aja. Aku akan share ke teman-teman pengalaman aku selama karantina. Enggak ya, aku ini ceritain karena setelah karantina apapun yang kita alami, badai, tsunami, terjangan, hempasan, itu akan sangat berguna di kehidupan kita yang berikutnya. Even di kehidupan setelah reinkarnasi pun kalau misalnya ada, itu juga masih berguna guys. Nah, sekarang aku akan mulai untuk menceritakan ke teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe, loncengnya dinyalain, please subscribe, dan jangan lupa like video ini, share, dan komen di bawah apa aja teman-teman yang teman-teman ingin tahu dari aku. Nanti aku akan jawab semuanya. Oke, kita akan mulai sekarang. Aku akan memberitahu ke teman-teman pengalaman aku selama aku karantina. Menurut aku, waktu itu aku karantina terlama itu adalah 1 tahun, 1 bulan setengah karantinanya. Setelah generasi aku, setelah angkatan aku itu cuma yang kayak sebulan aja. Sebelumnya lama juga, jadi maksudnya angkatan aku udah, setelah angkatan aku ke depannya nggak terlalu lama gitu karantinanya. Selama kita karantina aku 1 bulan setengah itu ada project-projectnya. Misalnya pertama aku ada project PubSpeak. Kita PubSpeak waktu itu di Balai Kota. Itu kita sebelumnya kan ada persiapan materinya. Setelah itu dirangkum lagi, kalau udah selesai kita ada namanya makrab. Makrab ini bakat kita yang kita tunjukin di depan pengunjung. Waktu itu aku di Gancit, kan ada tuh yang outdoor yang ada panggungnya tuh, sama restoran-restoran di lantai bawah, lantai 1 di situ. Nah, abis itu setelah itu baru kita kalau udah selesai makrabnya dibikin lagi project baru, yaitu persiapan untuk malam final. Di dalamnya ada apa aja? Q&A, question and answer. Kita ditanya-tanya sama senior. Habis itu kita tarian 3 tarian. Nah, itu kita harus hafalin guys. Jadi yang nggak bisa nari harus bisa, yang kaku badannya dilenturkan, nggak lentur-lentur harus lentur. Ya udah, kalau bisa selesai. Jadi selama kita karantina kita harus membawa 1 koper kabin. Kalau yang barangnya banyak banget gak muat, ya udah agak lebih gede. Itu adalah nyawa kita selama karantina. Kemanapun kita pergi, kita hanya bawa koper 1 itu. Nggak ada bawa tas kecil, nggak ada bawa apa lagi, nggak. Pokoknya kita hanya bawa badan, pakaian lengkap, dan kita bawa koper itu. Koper itu isinya apa aja? Setrikaan, alat make up harus lengkap, kaca seukuran muka, habis itu korset, dan juga sendal, heels, jaga-jaga teman-teman, heelsnya copot. Ada lagi di dalamnya itu stocking. Kita harus pakai stocking yang warna kulit, yang benar-benar nggak kelihatan itu stocking. Please bawa banyak di dalam. Kok aku please sih? Pokoknya aku bawa banyak di dalam karena takut sobek kecil aja. Itu kayak seserem itu. Gak lah, jadi maksudnya kita harus menjaga penampilan secantik mungkin. Alat tempur kita, makeup, hairspray, apalagi yang nggak pakai kerudung. Dan kalaupun kita pakai kerudung, kita kan nggak perlu hairspray kan, nggak perlu yang terlalu gimana banget. Cuma kita harus tetap pakai hairspray karena kita walaupun pakai kerudung kita dicepol juga gitu. Nah, bawa alat tempur, hairspray, sisir yang untuk sasak, terus kita bawa jepitan yang bobby pin tuh, yang hitam kayak yang kayak lidi tuh, itu untuk cepolannya. Terus hairnet. Abis itu kita bawa peniti buat apa ya? Pokoknya bawa peniti, bawa pentul, sebanyak itu. Itu masih ada banyak lagi, kayak nanti kita akan ada kain tumpal untuk latihan nari, kita ada sendal tumpal untuk latihan nari,
ada baju abang none kita yang untuk kita latihan pakai baju kebesaran kalau misalnya nanti udah mau malam final. Ada tumpal, itu maksudnya rok tumpal kan, tahu pasti yang orang Betawi tahu tuh yang tumpal, kain tumpal yang kayak ketupat tuh bentukan desainnya, batiknya. Nah habis itu kita bawa baju ganti, parfum sebanyak-banyaknya karena kita akan latihan koreo, dia tuh bau banget, kita nggak boleh bau sama sekali, nggak boleh bau badan, harus pakai deodoran setiap detik kalau perlu. Nah parfum, terus kita bawa baju dalaman ganti berlapis-lapis banyak-banyak di koper, jaga-jaga handuk kecil. Abis itu kita bawa apa lagi di dalamnya, kita bawa setrikaan, baju kita nggak boleh lecek sama sekali. Yang mungkin mau takut bau atau basah, bawa dalaman kemeja ganti gitu. Pokoknya itu koper satu udah kayak rumah aku, semuanya ada di dalam. Jadi apapun yang kita butuhkan harus ada, dan kan nggak mungkin pulang lagi kan. Terus ada catatan, ada pulpen, kayak gitu-gitu isinya. Nah setelah itu semua dibawa, aku waktu itu pertamanya PubSpeak ini selama kita karantina itu adalah hal yang penting. Karena kita selama karantina itu, kita sebagai abang none pasti kita haruslah pandai bicara kan. Kita harus berani bicara, tampil di depan orang. Jadi waktu itu aku dikasih bahan materi untuk aku sambil nengok, kan aku mencoba untuk mengingat ya. Tahun 2017 sudah agak lupa. Nah itu kita bener-bener disetting, dibuat, dibentuk untuk kita bisa PubSpeak di depan orang dengan materi yang ada. Tentunya materinya tentang Kepulauan Seribu. Kita mempromosikan kepada orang-orang bahwa Kepulauan Seribu itu indah banget, cantik banget, banyak banget pulau-pulaunya, nggak perlu jauh-jauh ke Bali. Kita punya short vacation di Jakarta Kepulauan Seribu, yang dimana di sana pun indah seperti di Bali. Nah kita mempromosikan seperti itu. Kita mempromosikan seperti itu di depan orang banyak. Setelah itu selesai, yang kelompok berikutnya yaitu kita melakukan makrab. Makrab, jangan sedih, nanti kita akan dipilihin makrab kita apa aja, keahlian kita apa aja, nanti tutornya atau leadernya yang akan mencari untuk kita cocoknya di mana, bagusnya bagaimana. Jadi kita pasti dibantu untuk menampilkan the best of us. Leadernya itu akan memberitahu kita, mendingan kamu seperti ini, gini gitu. Terus habisnya diajarin, dilatih. Nah makrab ini kita latihan koreo untuk sama-sama, latihan koreo atau kita nyanyi untuk bakat kita yang kita mau tampilkan satu-satu. Nah aku waktu itu bakatnya aku nari. Jadi ada namanya Bang Christian. Aduh aku lupa namanya siapa, Bang siapa ya. Jadi ada abang nyanyi, kita cewek-cewek pakai kerudung 3 orang ngelilingin dia joget gitu. Nah itu kita ngafalin koreonya. Jadi selain kita latihan untuk Q&A, kita juga fokus untuk makrab hari itu. Nah setelah makrabnya itu selesai, berikutnya nih, ini adalah hal terpenting. Jadi selama kita karantina, setiap hari itu kita dinilai bagaimana performa kita, bagaimana kepribadian kita. Jadi kita tuh harus selalu ceria, energik, selalu senyum. 3 jari apa? Mungkin karena bibir aku kecil, jadi kita kayak senyum 2 jari gini. Mau ngantuk lo, mau capek, mau sakit kepala, mau demam, tetap serem gak sih? Jadi tuh walaupun aku waktu itu ada momen aku lagi jadi MC di Jakarta Kepulauan Seribu, aku ngeliatin orang sambil senyum gini. Karena aku udah kebiasaan senyum, jadi kalau misalnya ada kamera foto tuh jadi kita udah on point, padahal gak ada yang lucu, gak ada yang apa, cuman karena udah terbiasa senyum 1,5 bulan, jadi bawaan ke senyum aja melulu. Orang-orang pada cemberut, serius juga senyum sendiri kan, cantik sendiri. Nah itu poinnya kenapa kita disuruh senyum, dan kita harus selalu ramah pada teman-teman kita semua. Jangan ada yang saingan. Kita harus kekeluargaan banget lah pokoknya. Yang terpenting dari selama karantina ini adalah mempersiapkan diri untuk malam final. Kita akan melakukan Q&A, question and answer. Itu dimana dilatih untuk menjawab pertanyaan dari juri, ditanyakan oleh senior kita di depan. Jadi kita dipanggil satu-satu. Non, tolong jelaskan bagaimana cara mempromosikan Kepulauan Seribu menurut kamu. Tuh kan deg-degannya kayak apa kan, senior semua di depan, terus kita menjawabnya harus
kayak lantang, jelas, singkat, padat. Menurut saya untuk mempromosikan Jakarta, nggak gitu sih. Aku dulu kayak terima kasih, kita harus selalu mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, ini dia kadang kita kalau pasangan sama abang, kita biasanya menyuruh abang duluan yang jawab. Ntar abang mau duluan non, terus kita silahkan bang, gitu ya, abangnya duluan. Jadi kita tuh punya waktu untuk mikir gitu, terus kita mikirkan, terus kita jawab. Menurut saya untuk mempromosikan Jakarta Kepulauan Seribu, saya akan mempromosikan Kepulauan Seribu melalui sosial media dan memperlihatkan kepada masyarakat luas bagaimana indahnya Kepulauan Seribu, dan kita dapat berkontribusi untuk mengembangkan Jakarta Kepulauan Seribu kepada masyarakat dan turis-turis di luar sana, misalnya seperti itu. Banyaklah cara, terserah teman-teman maunya gimana. Nah itu kita ditanyain dan itu kayak deg-degan banget gitu kan ya, antara mikir sama deg-degan diliatin senior-senior dan mukanya di mana pura-pura serem dan pura-pura itu sebenarnya mereka baik banget, masya Allah. Nah, habis itu kita akan latihan koreo. Kita akan latihan koreo di tempat-tempat yang berbeda, yang dimana itu emang tempat untuk kita kita untuk untuk final, malam final. Jadi kan kalau misalnya di aula itu kecil, jadi kita akan dipindahkan ke tempat koreo yang lebih besar agar lebih lihai lah menariknya kan, lihai. Sebab jijik sih. Bentar ya, gue haus, minum dulu. Nah, jadi itu kita akan latihan koreo dan kita harus ngapalin sedetail-detailnya. Kita tuh karantina dari jam 6 malam sampai jam 12 malam. Tapi kadang ada sampai jam 3. Nah itu kita nggak boleh telat sama sekali. Kalau misalnya kita telat 1 menit aja, 1 menit dihitung berapa orang yang ada di dalam ruangan dikali berapa menit. Nah terus aku lupa hitungannya, jadi nanti kita akan dihitung jadi berapa detik. Misalnya 1 menit 60 detik gitu. Terus kita akan mendak tuh kayak, jadi kita akan mendak gitu gini. Itu kan capek banget kan. Nah abangnya nanti push up. Jadi kita yang perempuan ini akan menda dan abangnya akan push up. Kita menda, abangnya push up, dan itu capek banget, dimana kita udah dari materi udah dari jam 6 apa jam 7. Ini ada cerita lucu. Jadi waktu itu aku telat. Aku bener-bener gak mau telat sama sekali. Aku sampai waktu itu di Senopati. Itu macet banget kan kalau misalnya mau ke suku dinas pariwisata. Nah itu aku kena macet di situ. Aku sampai turun dari mobil dan aku naik ojek, bener-bener yang kayak abis dikejar-kejar tantip, tau gak sih? Aku bener-bener kayak pakai baju yang ngerok aku naikin, terus aku langsung naik ojek buru-buru biar nyampe tempat karantinanya setepat waktu itu. Itu bener-bener pengalaman nggak akan pernah orang lain dapatkan dan nggak akan terbayarkan. Itu pokoknya seru banget lah. Kita harus disiplin, kita dapat ilmu banyak banget, dan itu pokoknya teman-teman yang masa mudanya nggak pernah ngerasain jadi abang noni Jakarta Kepulauan Seribu itu akan, bukan Kepulauan Seribu aja sih, yang belum pernah merasakan menjadi finalis abang noni, kalian harus cobain karena itu adalah pengalaman besar yang harus kita alami demi kesuksesan kita ke depannya gitu. Nah habis itu selain kita latihan Q&A di minggu-minggu terakhir mau malam final, kita akan latihan koreo, dan kita latihan koreonya itu bener-bener harus sedetail itu, sehafal itu, kalau nggak diulang-ulang berkali-kali. Nah kita ada karantina menginap itu cuma 3 hari. Nanti di sana kita akan diberikan paparan lagi materi, dan jangan sedih, Q&A dan koreo akan selalu ada. Waktu itu pernah malam-malam, jadi ada namanya abang itu datang untuk ngecek kita udah bener belum pakaiannya bagaimana. Nah karena mereka ngelihat performa kita itu lagi lesu, kita langsung disuruh latihan koreo malam-malam. Habis latihan koreo kita langsung disuruh Q&A dan ambil kain-kain tumpal dan perlengkapan abang noni kita yang banyak itu diambil di ruangan hanya dalam waktu kalau nggak salah berapa menit gitu. Itu kan gak mungkin rebutan lift, akhirnya naik tangga lari-lari, terus sambil barang turun lagi, ada yang ketinggalan lah, ada yang apalah, ada yang belum nyampe, ini diomelin kan takut kan. Dan sebenarnya mereka baik, cuman ini hanya untuk mendisiplinkan kita gitu. Pokoknya waktu itu berharga, jadi di situ yang kita bisa ambil adalah waktu itu berharga, dan kita harus selalu semangat menjalani apapun itu, seberat apapun saat itu. Tapi jujur sih aku lah pas di hotel yang karantina menginap aku nangis sih.
Karena gimana ya Allah sedih banget, gue capek, gue apa kayak gitu-gitu. Aduh, cuman itu berharga banget, pengalaman berharga yang gak akan aku dapatkan lagi seumur hidup aku. Dan itu yang membentuk kita menjadi lebih baik. Yang khususnya aku, membentuk aku lebih baik itu karena aku diterpa dan dididik selama karantina Abang None. Menurut aku sih gak ada lagi yang aku lewatkan. Aku hanya ingin menyarankan kepada teman-teman, kalau memang jiwa teman-teman ada terpanggil untuk mengikuti audisi ini, please ikuti. Karena ini berharga banget untuk teman-teman ke depannya. Jadi makasih udah nonton, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video aku. Makasih, assalamualaikum.